Kita beralih lagi ke informasi lainnya. Setelah videonya viral, seorang pelaku eksibisionis di Pasuruan, Jawa Timur akhirnya dibekuk polisi. Hasil penyelidikan polisi jika tersangka kerap melakukan tindakan asusila dan bahkan melakukannya di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur. Sambil mengendarai sepeda motor, tersangka memperlihatkan alat kemaluannya di sepanjang Jalan Raya Bangil, Pasuruan beberapa waktu lalu. Aksi ini sempat direkam seorang warga dan videonya kemudian viral di masyarakat. Setelah beberapa jam melakukan penyelidikan, Polres Pasuruan kemudian menangkap tersangka di rumahnya di kawasan Kedung Jajak, Pasuruan. Hasil penyelidikan polisi, tersangka sudah sering melakukan hal serupa dan dilakukan di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur. Tersangka selalu mencari wanita sebagai korbannya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Dalam proses identifikasi yang hari ini kita jadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologis karena ada kecenderungan kelainan secara psikologis ini terjadi kepada yang bersangkutan. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan hukuman 10 tahun penjara dan saat ini ditahan di Mapolres Pasuruan. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Nauzubillahi min dzalik, semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Ustaz, tindakan yang dilakukan pelaku eksibisionis ini selain meresahkan, juga tentu saja bertentangan dengan hukum Islam. Namun tadi memang ada pernyataan dari kepolisian bahwa sang pelaku itu adalah mengalami gangguan mental begitu. Namun dalam Islam, apa yang harus dilakukan dan dosa apa yang didapatkan? Ya jelas ya, kalau kenapa dalam Islam ini ada tuntunan yang namanya aurat ya. Nah jadi jelas ini kan masalah aurat ini masalahnya meresahkan, mengganggu ya. Mengganggu bukan hanya permasalahan orang-orang lain saja, tapi bahkan dirinya sendiri gitu ya. Karenanya tentu ini pasti ada kelainan ya. Karena kalau misalnya tidak ada kelainan, tidak ada kemudian gangguan mental, mana ada orang yang kemudian melakukan hal tersebut gitu. Nah, di dalam agama, tentu hal-hal seperti ini harus dibina. Tentu hal-hal seperti ini harus kemudian dilakukan tindakan-tindakan preventif. Karenanya dari kecil ya anak-anak itu diberikan pemahaman tentang konsep aurat. Ya, dari kecil itu. Bahkan anak-anak yang kemudian mandi keluar rumah keluar kamar mandi itu sudah kemudian diarahkan agar supaya memakai handuk ya, tidak kemudian bertelanjang dan lain, agar tidak ada kemudian salah satu kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tadi yang kita khawatirkan itu semuanya gitu. Nah, apalagi di masa sekarang ya, di masa sekarang ini kecenderungan eksibisionis ya, bukan hanya di ini saja tapi di sosmed gitu ya, apalagi akhwat dan lain-lain itu sudah semakin meninggi gitu ya, kecenderungan eksibisionis yang kemudian menjadi banyak di follow, jadi banyak followersnya dan lain-lainnya. Alhamdulillah ini memang ya tanda-tanda akhir zaman seperti ini gitu ya, yang mengerikan sekali. Karenanya kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak kita agar supaya dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Jadi edukasi dari sejak dini, dari sejak kecil memang harus ditanamkan kepada anak-anak untuk tidak biasa begitu untuk mempertontonkan aurat atau menunjukkan aurat begitu, walaupun dengan orang-orang di dalam rumah tentu saja ya Ustaz ya. Ya, itu memang salah satunya caranya seperti itu ya. Karena ya memang tadi permasalahan aurat ini kan hadisnya jelas sekali ya, yang kemudian tidak tertutup aurat itulah yang dijilat api neraka, itu kata Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya yang membuka, ya itulah yang akan dijilat oleh api neraka kan. Alhamdulillah min dzalik gitu. Ini harus kemudian kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita. Baik Ustaz.